Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan bahas terkait dengan mekanika fluida 1, aliran dalam fluida, terutama kita hari ini akan bahas tentang pipa seri. Pada pembahasan kali ini, seperti sebelumnya, saya ingin menyampaikan kalau ingin baca bukunya lebih lanjut, ada 4 referensi yang digunakan di sini, dan bisa juga menggunakan buku-buku yang lain ya. Oke, lanjut. Aliran dalam sistem pipa. Seperti kita ketahui bersama, sistem jaringan pipa itu fungsinya kan untuk mengalirkan zat cair dari satu tempat ke tempat yang lain. Aliran terjadi karena adanya perbedaan tinggi tekanan di kedua tempat. Nah, apa yang bisa menyebabkan perbedaan itu? Yang pertama, perbedaan elevasi muka air. Yang kedua, karena adanya tambahan energi dari pompa. Jadi sesuatu itu bisa mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain karena adanya perbedaan elevasi muka airnya, tinggi muka airnya. Yang kedua adalah tambahan energi dari pompa. Ada dorongan. Jadi walaupun dia itu pada posisi yang horizontal, dia bisa tetap mengalir ketika ada tekanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara sederhana, kita bisa membagi aliran dalam pipa itu menjadi dua. Yang pertama adalah pipa seri, yang kedua adalah pipa paralel. Hari ini kita akan bahas lebih banyak kepada pipa seri dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, sebelumnya kita mempelajari bahwa posisinya itu ada titik pertama dan titik kedua, di mana titik pertama lebih tinggi dibandingkan titik yang kedua. Hari ini kita ibaratkan ini posisinya rata, tetapi terdapat perbedaan muka air antara yang titik pertama dan titik kedua ini adalah H. Jangan sampai salah ketika kita kemarin membahas tentang hukum Bernoulli ya. Hukum Bernoulli itu dipengaruhi oleh dua kan ya, HGL dan EGL, hydraulic grade line, energy grade line, di mana di situ ada faktor P per gamma atau P per Rho G dan faktor kecepatan kuadrat per 2G. Nah, ditambah dengan Z. Tetapi Z itu adalah perbedaan ketinggian antara muka air pada pipa titik A, kalau di sini titik C, dan titik D. Jadi perbedaan ketinggian itu disebut Z. Tapi kalau di sini, agar membedakan, saya menulisnya H. H itu adalah perbedaan muka airnya. Jadi bukan perbedaan antara titik-titik C dan D, tetapi adalah permukaan airnya, yang pertama dan yang kedua. Ini mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Pada kondisi seperti ini, terdapat dua pipa, di mana pipa ini memiliki panjang yang berbeda, L1 dan L2, diameter yang berbeda, D1 dan D2, dan koefisien kekasaran yang berbeda, F1 dan F2. Ini kaitannya adalah kalau kita mempelajari yang sebelumnya, teori tentang Darcy-Williams dan Darcy-Weisbach dan Hazen-Williams. Nah, oleh karena itu, berdasarkan persamaan Bernoulli, maka kita bisa membuat sebuah persamaan di mana H, perbedaan ketinggian tersebut, sama dengan HC plus HF1 plus HF2 plus HE plus HD. HC, H pada titik C. HD, H pada titik D. Dan HE, H pada titik E. HF1, H pada F1, pipa 1. HF2, H pada titik F2. Jangan lupa, pertemuan-pertemuan sebelumnya, baik dengan saya dengan Bu Ika, maka kita bisa mengetahui kehilangan energi HC pada titik C, kehilangan energi sekunder HC itu di sini. Sama dengan K, konstanta, dikalikan V kuadrat per 2G. Konstantanya tergantung ya. Lalu, begitu juga titik D dan E. Kalau titik D juga sama, H sama dengan K,
kalikan V kuadrat per 2G. Tetapi HE berbeda, karena H ini di sini ada dua pipa yang menyambungnya berbeda. Tentu nanti V1 dikurangin V2, mana yang lebih besar, dikuadratkan. Jadi, berdasarkan persamaan Bernoulli ini, kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini. H sama dengan HC plus HF1 plus HF2 plus HE plus HD. Kehilangan energi keseluruhan di titik C, D, E, HF1, HF2 itu sama dengan ketinggian. Jadi, kehilangan energi tergantung pada ketinggian. Seperti kita ketahui bersama dalam persamaan kontinuitas, Q sama dengan Q1 dan Q2. Saya kembali ke gambar sebelumnya. Debit, dia konstan. Q sama dengan Q1 di sini, sama dengan Q2. Debit selalu konstan. Karena kondisinya pada satu pipa yang sama, ya, pipa saluran yang sama. Tetapi yang berubah adalah kecepatan. Bayangin nih, kalau kita misalnya punya pipa yang ukurannya lebih besar, lalu kita pencet pipanya menjadi lebih kecil. Tentu debitnya sama, tapi kecepatannya berbeda. Ya. Jadi, sebelumnya mungkin sudah dipelajari tentang pembesaran atau pengecilan pipa. Jadi, debitnya sama, tetapi perubahannya pada kecepatan. Oleh karena itu, nanti diturunkan HC sama dengan berdasarkan dasi Wisbach, dia mengalihkan konstantanya menjadi 0,5 V1 kuadrat per 2G, titik D di sini, V kuadrat per 2G, titik HE, saya sampaikan tadi, ada perubahan ukuran pipa, V1 kurang V2 kuadrat per 2G. HF1 dan HF2 menggunakan persamaan Darcy Wisbach. Yang ini, yang kemarin kita pelajarin. Kembali menjadi F1 koefisien kekasaran pada titik 1 dikalikan L1 V1 kuadrat per D1 kalikan 2G. Dan titik yang kedua HF2 sama dengan yaitu F2 dikalikan L2 dikalikan V2 kuadrat per D2 kalikan 2G. Untuk mengetahui kecepatan pada titik 1, maka rumusnya akan Q per A. Ya kan ya? Q per A. Di mana Q adalah debit, A adalah luas penampang. Karena luas penampangnya berbentuk lingkaran, maka luas penampangnya adalah 1/4 V kalikan D1 kuadrat. Ini berasal dari Pi R kuadrat. R kuadrat itu kan setengah D. Setengah D dikuadratkan ya 1/4 D kuadrat. Ya, seperti itu ya. V1 dan V2 berasal dari Q per A. A-nya adalah berbentuk lingkaran, makanya 1/4 V kalikan D1 kuadrat. Begitu juga pada titik yang kedua. Tinggal diganti aja D-nya menjadi D2 dikuadratkan. Ini contoh soalnya. Di dalam sebuah saluran terdapat perbedaan ketinggian H, tingkat muka airnya H sama dengan 10 meter. Panjang pada pipa pertama 10 meter, pipa kedua 20 meter. Diameter pada pipa pertama 15 cm dan diameter pada pipa kedua 20 cm. Pertanyaannya adalah hitung debit aliran dalam pipa. Dia menyampaikan koefisien kehilangan tenaga sekunder di C, D, dan E 0,5, 0,78, dan 1. Jadi yang ditanya di sini adalah debitnya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini jawabannya. Dari persamaan kontinuitas tadi saya sampaikan, Q sama dengan Q1 sama dengan Q2. Q, kalau misalnya berdasarkan dari rumus ini menjadi ini. V per 4 dikalikan 15 kuadrat kalikan V1. Iya kan ya? Ini di bawah dikalikan ini. Jadi dapatnya Q. Sama juga dengan posisi Q2. 1/4 V D kuadrat kalikan V2. Makanya nanti akan dapat V1 sama dengan 1,78 V2.
Lalu kita masukin ke rumus nih. Ini V1, ini V2, V1 kurangin V2, dan seterusnya. Maka kita dapatkan ini pada titik C, titik D, dan E. Ini titik F1, dan ini F2. Nanti diselesaikan persamaannya, dapatlah V2-nya, 3,54 kuadrat. Lalu kita masukin ke rumus, V2-nya ke sini. Nanti kita bisa dapat Q sama dengan seperempat kalikan V kalikan 0,20 kuadrat, 0,20 kuadrat kalikan 3,54 sama dengan 0,111 meter kubik per detik. Jadi soalnya bisa bervariasi ya. Tidak hanya mencari V, tapi juga mencari debitnya. Nah, dari persamaan Bernoulli ini, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan berdasarkan soalnya. Nah, sekarang berkaitan dengan pipa seri, saya ingin menjelaskan tentang panjang pipa ekuivalen. Pipa seri seperti diuraikan di atas dapat disesuaikan dengan metode panjang pipa ekuivalen. Dua sistem pipa dikatakan ekuivalen bila pada kehilangan yang sama akan menghasilkan debit yang sama pada kedua sistem tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan pipa ekuivalen? Dari soal ini kan kita bisa lihat bahwa ternyata pipa ini memiliki panjang yang berbeda, diameter yang berbeda. Ya kan ya? Tetapi koefisien kekasaran kedua pipa sama. Berarti asumsinya adalah material pipanya sama, misalnya aja pipa galvanized atau pipa PVC. Tetapi dia memiliki panjang dan diameter yang berbeda. Pertanyaannya adalah kalau ekuivalen itu adalah bagaimana sih kalau pipa yang kedua ini kita ganti spesifikasinya dengan pipa yang satu. Kita mau rubah pipa yang kedua ini menjadi yang diameternya 15 cm. Nah, kalau kita merubah diameter pada pipa yang kedua, tentu panjangnya akan berbeda agar nilainya sama seperti dengan sebelumnya. Jadi bagaimana agar memiliki nilai yang sama tetapi dengan ukuran pipa yang sama? Ya. Jadi saya ulangin, kita ingin mendapatkan nilai kehilangan energi yang sama dengan pipa D1. D2-nya mau dirubah menjadi D1 ukurannya. Bagaimana? Itulah kita mencarinya dengan pipa ekuivalen. Bila kehilangan energi pada sistem pipa 1 dan 2 masing-masing adalah HF1 dan HF2. Jadi HF1 ini persamaan Darcy Weisbach, diturunkan rumusnya. HF2 ini juga rumusnya Darcy Weisbach pada pipa yang kedua, diturunkan rumusnya. Agar kedua pipa ekuivalen, maka HF1 sama dengan HF2 dan Q1 sama dengan Q2. Dengan mempersamakan HF1 dan HF2 serta menyederhanakan, maka ditemukanlah rumus ini. F1 kalikan L1 per D1 pangkat 5 sama dengan F2 kalikan L2 per D2 pangkat 5. Penyelesaian panjang pipa ekuivalen L2 agar ekuivalen dengan pipa pertama menjadi, kalau dia pipa yang kedua mau dijadikan pipa yang pertama, maka L2 dari rumus ini dikalikan F1 per F2 dalam kurung D1 per D2 pangkat 5. Ingat ya tadi, rumus kehilangan energi konstanta dikalikan V2 per 2G. Jadi kalau mau menghitung pipa ekuivalen dengan menggunakan konstanta seperti ini. K dikalikan D1 per F1. Nah, ini contoh soalnya. Ini soal yang sama seperti yang sebelumnya. D1 15 cm, D2 20 cm, tapi panjangnya berbeda. Kita mau rubah D2-nya ini menjadi D1. Kita mau merubah pipa yang kedua diameternya menjadi 15 cm. Maka kita perlu menyesuaikan kira-kira berapakah panjang pipa agar memiliki kehilangan energi yang sama. Oleh karena itu, kita mencari LE1 sama dengan K1 D1 per F1 didapatkan 11,875 meter.
LE2, panjang ekuivalen pipa yang kedua, K2D2, F2 per F2. Didapatkan 8,04. Dimasukkan ke rumus. Panjang ekuivalen sama dengan pipa 2, 8,04, dikalikan F1 per F2, koefisien kekasarannya tetap sama kan ya, karena materialnya sama ya, 0,04 per 0,04. Diameternya 0,15, pipa yang kedua 0,20, dipangkatkan 5. Maka dapatkanlah panjang ekuivalennya adalah 6,654 jikalau pipa yang kedua ingin dirubah diameternya menjadi pipa yang pertama. Sehingga jadi panjang ekuivalen dengan diameter 15 cm dengan koefisien kekasaran 0,04 adalah ini panjang pipa yang pertama 11,875 meter ditambah dengan panjang pipa ekuivalen yang kedua ketika sudah dirubah diameternya menjadi 6,654 meter. Jumlahnya menjadi 18,529 meter. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.